Selanjutnya, hal-hal yang ditunggu oleh rekan-rekan media, izinkan kami menyampaikan hasil penyelidikan dan penyidikan lanjutan sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 8 September 2020 pukul 24.00 WIB sebagai berikut. 1. Yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 81 personil terdiri dari 34 satuan. 2. Yang sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka dan ditahan sebanyak 50 personil. 3. Dilakukan pendalaman sebanyak 3 personil. 4. 23 personil sementara dikembalikan ke kesatuannya karena murni hanya sebagai saksi. Proses penyelidikan dan penyidikan masih terus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, terhadap Prada MI pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat telah selesai menjalani perawatan di Rumah Sakit Tentara Ridwan Maureksa Kodam Jaya. Selanjutnya langsung diserahkan ke penyidik Detasemen Polisi Militer Jayakarta II Cijantung Pomdam Jaya. Setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton oleh penyidik, maka pada tanggal 5 September 2020 statusnya ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan pasal yang dilanggar sebagai berikut. Pasal 14 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2048. Saya ulangi, 1948 tentang peraturan hukum pidana yang berbunyi: 1. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 10 tahun. 2. Barang siapa menyiarkan suatu berita, mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum penjara setinggi-tingginya 3 tahun.